Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Indra Zara dengan NIM 188251121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas fisika dasar yang mempelajari mengenai beberapa materi seperti konsep vektor, gerak parabola, gaya gesek, dan juga pusat massa. Nah, langsung aja ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 menyatakan bahwa dua buah vektor gaya Fi dan juga Fa bekerja pada suatu partikel. Vektor Fi memiliki komponen 3i plus 4j Newton, sedangkan vektor F memiliki komponen 2i plus 6j Newton. Hitunglah hasil perkalian skalar antara kedua vektor gaya tersebut. Nah, pada soal pertama itu jelas sekali diberikan bahwasannya ada dua buah vektor gaya. Yang ditanyakan adalah perkalian skala dari kedua vektor tersebut. Nah, perkalian vektor dilakukan dengan mengalihkan komponen yang searah lalu dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil akhirnya yakni 30 Newton. Berikut adalah penjelasannya. Nah, untuk F1-nya atau Fi-nya adalah 3i plus 4j, lalu F2-nya atau Fa-nya adalah 2i plus 6j. Lalu bisa kita kalikan yang searah yaitu 3 dikalikan 2 dan juga ditambah 4 dikalikan 6. Hasilnya kita dapat 6 tambah 24 yaitu 30. Nah, bisa kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal V0 memiliki komponen horizontal V0x sama dengan 30 meter per second dan juga komponen vertikal V0y sebesar 40 meter per second. Nah, kita disuruh menghitung besar kecepatan total bola tersebut tepat setelah bergerak selama 1 detik. Kita tahu bahwa gravitasi nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, pada soal kedua, kita membahas gerak parabola. Diketahui komponen kecepatan horizontal dan vertikal serta waktunya adalah 1 detik. Di sini karena arah horizontal konstan dan vertikal dipenuhi gravitasi, maka kita bisa mencari kecepatan total dengan menggabungkan kedua komponennya. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, jadi bisa kita dapatkan, kita bisa menggunakan kecepatan mendatarnya Fx selalu tetap yaitu 30 meter per second dan Fv-nya berkurang karena adanya gravitasi. Jadi bisa kita hitung 40 dikurangin 10 kali 1 yaitu 30. Lalu kecepatan keluarnya kita bisa menggunakan Pythagoras, teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bisa kita dapatkan nilainya adalah 30 akar 2 meter per second atau sekitar 42,43 meter per second atau per detik. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 kita menyatakan bahwasannya jumlah peluru, sebuah peluru ditembakkan dari koordinat 0,0 dengan kecepatan awal yaitu V0-nya 100 meter per second dan sudut elevasi θ-nya yaitu 0,8, sin θ 0,8 dan juga cos θ 0,6. Kita diminta untuk menentukan posisi peluru, posisi koordinat X dan Y-nya tepat pada saat komponen kecepatan vertikalnya telah berkurang menjadi setengah dari kecepatan vertikal awalnya. Nah, kita menggunakan gravitasi yang sama seperti di soal nomor 2. Nah, di sini kita menggunakan konsep gerak parabola. Diperoleh posisi peluru tersebut yaitu pada titik seperti di dalam penjelasan berikut. Nah, kita bisa mencari komponen awalnya, V0x-nya 100 dikali 0,6 yaitu nilai dari cos θ-nya menghasilkan 60 meter per second dan juga V0y-nya 100 dikali 0,8 seperti nilai dari sin θ-nya yaitu 80 meter per second. Nah, target Vy adalah setengah dari 80 karena di soal kita disebutkan telah berkurang menjadi setengah. Makanya kita menggunakan target Vy adalah setengah dari 80 yaitu 40. Waktu yang dibutuhkan tentunya 80 dikurangi 40 dibagi 10 yaitu ada 4 detik atau 4 second. Dan posisi untuk X-nya berada di 240 meter
dan untuk posisi Y-nya berada di 240 meter. Jadi koordinatnya X, Y berada di 240,240. Lalu kita lanjut di soal nomor 4, sebuah balok kayu bermasanya 10 kilo. Nah, itu diletakkan di lantai horizontal yang kasar. Kita punya koefisien gerak statisnya 0,4 dan kinetisnya adalah 0,3. Jika gayanya itu 35 Newton, kita menentukan besar gaya gesek. Nah, tentu saja nilai gravitasinya sudah kita pelajari di soal 2 maupun 3, yaitu 10 meter second kuadrat. Nah, kita mengetahui massa, koefisien gesek, dan gaya yang diberikan. Karena gaya yang diberikan itu masih bisa ditahan oleh gaya gesek statis maksimum, maka balok itu belum bergerak, sehingga gaya gesek yang bekerja sama dengan gaya yang diberikan yaitu seperti berikut. Seperti ini rumusnya. Untuk mu S dikali M dikali G yaitu 0,4 dikali 10 dikali 10 menghasilkan 10 Newton. Nah, kita bandingkan dengan gaya tarik. Karena gaya tariknya 35 Newton lebih kecil dari batasnya 40 Newton, maka bisa kita katakan benda tersebut tidak bergerak. Nah, jika benda tidak bergerak, maka besar gaya geseknya itu sama dengan gaya tariknya, yaitu 35 Newton. Kita lanjutkan ke soal terakhir nomor 5, yaitu 4 buah partikel identik masing-masing bermassa 2 kg diletakkan pada titik-titik sudut sebuah persegi di bidang X, Y. Koordinat keempat titik tersebut adalah 0,0, 6,0, 6,6, dan 0,6. Nah, kita diminta untuk menghitung koordinat pusat massanya, yaitu X sentinya dan juga Y sentinya dari sistem tersebut. Nah, pada soal terakhir, kita ada 4 partikel identik yang membentuk persegi. Nah, untuk mencari pusat massa, kita tuh cukup mengambil rata-rata dari semua koordinat titik. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk rata-rata X-nya, yaitu bisa kita ambil dari nilai 0, 6, 6, dan 0. Bisa kita ambil dari masing-masing nilai X yang sudah ada di soal. Hasilnya 12, lalu kita rata-rata dibagi 4, itu 3. Dan untuk nilai Y-nya bisa kita lihat juga di soal, yaitu ada 0, 0, 6, dan juga 6. Dijumlahkan adalah 12, sama seperti X-nya, yaitu 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi koordinat pusat massanya untuk X senti dan juga Y sentinya berada di 3,3. Nah, dari sini sebagai kesimpulannya, dari soal-soal ini yang sudah kita kerjakan dan juga kita pelajari, kita bisa memahami penerapan konsep dasar fisika seperti vektor, gerak parabola, gaya gesek, dan pusat massa dalam berbagai kasus. Nah, semoga penjelasan kali ini mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.